buat kalian yang ingin mempersiapkan ujian kompetensi, bisa langsung aja ya bergabung di bimbingan belajar generasi kompeten, khususnya untuk D3 keperawatan dan profesi nurse. Kalian ada kelas intensif untuk kelas online dan kelas tatap muka langsung. Untuk kelas tatap muka langsung kita ada di Kota Medan. Bagi yang berminat bisa langsung aja ya follow dan DM di IG @generasi.kompeten. Nah, buat kalian yang gak mau ribet untuk pengurusan STR atau SIK untuk Kota Medan, kalian bisa langsung aja ya pakai jasa untuk uruskan aja STR kamu tanpa ribet, bisa langsung menggunakan jasa uruskan aja. Nah, buat kalian perawat yang membutuhkan informasi terkait pelatihan, seminar, workshop, lowongan kerja, atau informasi lainnya di dunia keperawatan, kalian bisa langsung aja follow di @ngobrolinperawat. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neta Saitri. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan ngebahas ya terkait dengan pembahasan latihan soal untuk keperawatan anak yang ada di websitenya e-learning. Ini khusus untuk yang profesional. Pasti teman-teman sudah menyelesaikan ya untuk modul dan pembelajaran latihan soalnya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan pembahasan latihan soalnya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan untuk keperawatan anak ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, di like, di komen, dan di share ke teman-temannya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Jadi untuk pembahasan kali ini kita hanya ada 5 soal ya. Karena takut nanti waktunya terlalu panjang, mudah-mudahan bisa teman-teman mengikuti. Di sini yang pertama itu yang ditanya adalah terkait dengan masalah keperawatan. Jadi sebelumnya teman-teman mungkin bisa nonton di video-video sebelumnya bagaimana sih trik cepatnya untuk mengerjakan ya eh, untuk membaca soal ujian kompetensi, karena memang tidak semua soal itu harus dibaca, jadi supaya lebih menghemat waktu dan lebih cepat untuk menjawabnya. Oke, di sini itu sebelumnya sedikit aja mungkin nge-spill terkait dengan cara membaca untuk soal-soal ujian kompetensi. Yang pertama itu kita baca pertanyaannya terlebih dahulu, dan semua pertanyaan itu juga tidak perlu untuk dibaca. Jadi cukup misalnya kayak ini prinsip etik gitu ya, atau nanti yang ditanya misalnya masalah keperawatan. Nah, itu aja cukup yang dibaca. Jadi apakah dan yang untuk yang lain-lain itu sebenarnya tidak perlu untuk dibaca. Kemudian kalau untuk di kasusnya ya, jadi kasus itu mulai dari sini sampai selesai itu cukup hanya membaca kata-kata kuncinya aja kayak gitu. Tapi kalau untuk di masalah keperawatan, teman-teman juga bisa nonton linknya nanti ada di atas nih ya. Itu terkait untuk bagaimana sih cara menentukan masalah keperawatan atau di masa keperawatan itu dengan membuat kata kunci, dengan menentukan data subjek dan data objeknya. Oke, nah di sini kalau terkait dengan masalah keperawatan, tadi kita sudah cukup spill ya. Jadi kita harus dulu menentukan yang mana data subjek dan data objek. Jadi ini harus sinkron, artinya keduanya itu juga harus ada dan saling berkaitan. Jadi kalau misalnya data subjeknya itu dia ngebahas terkait misalnya eh, sesak nafas, berarti data objeknya ini sebagai data pendukung untuk si data subjek itu harus berkaitan dengan pernafasan juga gitu. Pasti ada datanya, nggak mungkin nggak ada. Nah, kalau di sini nih sebenarnya dia tidak ada sebutkan, artinya kan data subjek ini kan data yang dikeluhkan langsung dari si pasiennya, misalnya dia eh, mengeluh misalnya sesak nafas kayak gitu ya, atau mengatakan pasien itu mengatakan sesak nafas, itu berarti data subjek. Namun di sini sebenarnya dia tapi menyebutkan saja kalau misalnya dia diare nih katanya 6 kali per hari. Kemudian dari hasil pengkajian, nah hasil pengkajian ini berarti masuk ke data objek ya. Matanya cekung, membran mukosanya kering, kemudian turgor kulit kembali sangat lambat, tidak nafsu makan, volume urin menurun.
Nah, sebenarnya kalau untuk vital sign ini itu juga sebenarnya kita nggak perlu membaca ke semuanya, jadi hanya data yang pendukung aja. Kebetulan karena ini diare, jadi kita nggak perlu membaca di bagian vital sign-nya ini. Jadi itu sebenarnya lebih menghemat waktu kita untuk menjawab. Karena satu soal itu 1 menit, jadi teman-teman harus bisa menjawab soal itu kurang dari 1 menit. Bahkan ada beberapa soal yang bisa dijawab kurang dari 1 menit. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi dia berkaitan dengan demam, mungkin kita bisa lihat temnya. Tapi karena dia ini bahas terkait dengan diare, nah kita sudah berpikir nih, kita sudah di pikiran kita kalau misalnya ini diare. Kalau orang diare itu berarti berkaitan dengan cairan. Ternyata ada data pendukungnya nih. Matanya cekung itu termasuk data pendukungnya. Kemudian membran mukosa kering, kemudian itu turgor kulit kembali sangat lambat itu masuk ke dari terkait dengan diare tadi. Ya, tapi kalau tidak nafsu makan ini dimasuknya nanti ke nutrisi. Oke. Makanya kenapa satu pasien itu sebenarnya bisa ditegakkan 5 diagnosa keperawatan. Tapi mana sih yang lebih prioritas di antara 1, 2, 3, dan 4, 5 ini? Kayak gitu. Kemudian volume urinnya menurun, ya itu juga masuk ke cairan. Nah, di sini teman-teman harus bisa nentuin dulu ya eh jawabannya di mana. Mungkin kalau misalnya ini ya ada hipertermia. Di sini hipertermia dia memang ada sebutkan di sini temnya 37,6 sudah hampir mau ke 38 gitu ya. Mungkin kalau misalnya sekilas aja kita lihat temnya, kayaknya udah mulai hangat gitu ya. Kita langsung jawab hipertermia, tapi jangan sampai kayak gitu. Ya, ini kenapa jawabannya salah? Karena data dia temnya ini hanya sebagai data objek. Data subjeknya dia tidak bahas terkait dengan demam, tapi yang dia bahas adalah terkait diare. Nah, itu yang perlu diperhatikan untuk menentukan diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan. Jadi dia tidak menjadi jawaban. Kemudian kenapa dia bukan defisit nutrisi? Juga sebenarnya datanya nih ada nih ya, satu tidak nafsu makan itu termasuk dari data defisit nutrisi, tidak nafsu makan. Jadi ada diagnosa keperawatan itu kata-kata kuncinya gitu ya. Jadi kalau kita belajar di bimbel biasanya nanti akan dikasih kata-kata kuncinya di setiap diagnosa-diagnosa keperawatan yang sering sekali muncul di soal ujian kompetensi. Nah, jadi kalau misalnya nutrisi, misalnya tidak nafsu makan, kemudian porsi makannya tidak dihabiskan, nah itu termasuk ke nutrisi. Tapi karena dia datanya cuma satu dan dia hanya sebagai data objek, data subjeknya itu dia tidak membahas terkait nutrisi, ya kan? Berarti dia bukan menjadi jawaban gitu. Jadi kok dia lemah jadinya sifatnya. Kemudian gangguan eliminasi urin. Nah, sebenarnya di sini juga ada data volume urinnya itu menurun. Tapi kalau gangguan eliminasi urin, yang kata kunci setiap diagnosanya itu adalah dia sakit pada saat BAK, kemudian ada dysuria kayak gitu. Kemudian kalau untuk gangguan ini tidak menjadi jawaban. Kemudian gangguan integritas jaringan. Nah, kalau gangguan integritas jaringan itu berarti sudah masuk sampai ke bagian subkutan, ke bagian hipodermisnya kayak gitu sudah terlihat otot, tendon. Nah, tapi di sini dia tidak ada bahas ya terkait dengan luka, perlukaan dia nggak ada bahas. Jadi teman-teman jangan coba untuk menjawab sesuatu yang memang datanya tidak ada. Nah, tadi kan kalau misalnya hipertermia ini mungkin ya bisa sebagai pengecoh karena memang ada datanya. Tapi kita tinggal menentukan nih dia termasuk prioritas atau tidak kayak gitu ya. Kita tadi udah jelasin. Kemudian tapi kalau misalnya si jaringan ini karena dia tidak ada datanya, jangan coba-coba untuk dijawab. Artinya ini udah benar salah karena datanya tidak ada. Kayak gitu. Makanya di sini jawabannya adalah hipovolemia. Hipovolemia atau defisit volume cairan ya, kekurangan cairan, defisit volume cairan itu sebenarnya kata kuncinya adalah membran mukosa kering, ya matanya cekung, turgor kulitnya lambat, itu termasuk
dalam hipovolemia, kemudian haus ya. Nah, di sini kan berkaitan dengan cairan, berarti dia masuk ke hipovolemia. Jadi nanti ada juga yang namanya hipervolemia. Kalau hipervolemia itu berarti kelebihan volume cairan, kayak gitu. Nanti eh, mungkin di beberapa soal yang lain mungkin nanti ada terkait dengan pembahasan hipervolemia, gitu. Next untuk ke soal yang nomor 2. Mungkin kalau teman-teman mau mencoba untuk menjawab, nanti bisa di pause terlebih dahulu dalam waktu 1 menit mungkin ya. Kemudian coba untuk dijawab, baru nanti kita bahas. Sebaiknya kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada namanya prinsip etik ya. Kalau prinsip etik itu ada 8 sih sebenarnya untuk prinsip etik. Kalau kita di pembahas, kalau kita di bimbel, kita juga bahas secara detail sebenarnya ya. Nah, di sini kalau trik untuk membaca prinsip etik itu ya atau etik keperawatan itu memang harus dibaca dari atas sampai akhir. Itu kenapa? Karena memang dia harus terkadang bisa di kata kuncinya itu bisa di bawah, bisa di atas gitu. Jadi kita harus baca dan pahami benar-benar kayak gitu. Karena ini prinsip etik walaupun sebenarnya terlihat mudah tapi agak pada saat menjawabnya juga bisa terkecoh kayak gitu. Jadi jangan anggap remeh juga kayak gitu. Nah, di sini balita laki-laki usia 5 tahun dirawat di ruang anak sejak 3 hari yang lalu dengan keluhan diare dengan dehidrasi. Hasil pengkajian BAB 3 kali per hari konsistennya masih padat. Ibu memberikan anaknya makanan yang dibeli di luar RS dengan alasan anaknya tidak suka makanan rumah sakit. Perawat melarang melakukan hal tersebut karena beresiko pada kondisi diarenya. Nah, di sini ada fidelity, autonomy, beneficence, veracity, justice. Nah, jadi sebenarnya trik untuk menjawab soal-soal keperawatan etik itu kita wajib hafal. Fidelity itu apa sih? Autonomy itu apa? Beneficence, veracity, dan justice itu apa gitu. Jadi memang harus benar-benar tahu. Kalau misalnya teman-teman nggak hafal ya benar-benar nggak bisa untuk dijawab. Kemudian setelah kita udah tahu, kita juga harus pahami setiap kata kuncinya. Ya, makanya kita kalau di bimbel itu kita belajar memahami kata kunci setiap fidelity ini apa sih kayak gitu. Nah, saya mungkin sekilas saja untuk terkait membahas ini. Nah, kalau misalnya fidelity ini kan adalah menepati janji, ya menepati janji. Nah, jadi kalau menepati janji di sini itu artinya kalau kita sudah menepati janji ada kesepakatan nih antara si pasiennya dengan si perawatnya kayak gitu. Itu si fidelity. Berarti ada kesepakatan di sini ya. Kesepakatan. Nanti kita lihat ke contoh soalnya, kita bahas yang untuk ininya dulu. Kemudian autonomi, autonomi ini adalah haknya pasien. Autonomi ini adalah haknya pasien. Hak pasien. Jadi hak pasien ini artinya kita memberikan kesempatan ke pasien, memberikan dia meminta persetujuan itu termasuk ke dalam autonomi ya. Kemudian di sini ada beneficence. Ya kalau beneficence di sini adalah berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik itu oke, kalau di sini berbuat baik itu berarti kita memberikan yang terbaik ke klien kita ya atau ke pasien kita. Kata kuncinya itu adalah memberikan penkes, kemudian memberikan edukasi ke pasien. Nah, itu termasuk ke dalam berbuat baik. Oke. Kemudian veracity. Nah, kalau veracity itu adalah ingat vera jujur gitu ya. Veracity di sini adalah menjelaskan secara komprehensif. Ya, jadi kita menjelaskan ke pasien. Contoh misalnya kita kan memberikan obat nih, kita memberikan obat OAT ke pasien kita. Kemudian kita harus menjelaskan obatnya berapa kali sehari harus diminum. Nah, kayak gitu. Itu dia termasuk ke dalam veracity, menjelaskan secara komprehensif, menjelaskan secara detail terkait penjelasan berarti di sini kalau untuk yang si veracity. Kemudian kalau justice itu adalah keadilan. Keadilan di sini berarti tidak membeda-bedakan antara pasien yang satu dengan pasien yang kedua atau pasien yang ketiga gitu. Berarti kita harus adil. Contoh misalnya eh,
pasien di ruang kelas 1 dengan kelas 2 secara fasilitas pasti kelas 1 dengan kelas 3 mungkin ya. Itu secara secara fasilitas pasti berbeda. Ya, di sini itu berarti teman-teman juga harus adil. Kalau misalnya masuk ke kelas 1 tadi harus senyum, ya berarti di kelas 3 juga harus senyum, jangan cemberut. Nah, kayak gitu berarti harus adil. Jadi juga adil secara ras, agama, itu juga mencakup ke dalam keadilan di bagian justice. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita masukin ke kasusnya. Karena memang beberapa yang lain-lain itu, teman-teman yang lain masih ada nih, kita sudah hafal, sudah ngerti nih maksud dari setiap prinsip etik, tapi ketika udah dimasukkan ke kasusnya itu nggak paham ini maksudnya kemana sih kayak gitu kan. Makanya sebenarnya teman-teman harus tahu dulu di konsep setiap kata kunci dari si prinsip etik ini kayak gitu. Nah, di sini kan dia kan awalnya tuh diare. Nah, sementara ibunya membelikan makanan dari makanan yang di luar. Kalau misalnya memberikan makanan dari luar kan bisa menyebabkan beresiko lagi nih anaknya yang tadi udah diare jadi lebih diare lagi. Nah, kalau misalnya kita buat ke fidelity kan tidak cocok ya jawabannya ke fidelity. Kenapa? Karena di sini kan tidak ada kesepakatan. Artinya tidak ada kesepakatan antara si keluarga pasien atau kasih pasiennya ke si perawatnya. Berarti dia tidak menjadi jawaban. Kemudian kenapa otonomi ini juga bukan menjadi jawaban? Karena di sini juga tidak ada memberikan kesempatan ke pasien, misalnya Bapak mau makan pakai tangan kanan dulu atau tangan kiri. Nah, tidak ada menjelaskan ke situnya atau mungkin meminta persetujuan kalau misalnya kita mau melakukan tindakan, kita kan harus ada namanya informed consent yang kita minta ke pasien untuk ditandatangani. Di sini juga tidak ada bahas itu, berarti jawabannya bukan ke otonomi. Kemudian veracity. Nah, veracity di sini itu dia juga tidak ada penjelasan sebenarnya, tapi dia ini sebenarnya lebih kayak edukasi ya, bukan penjelasan yang harus dijelaskan. Kan tadi kalau kita contohin veracity ini misalnya kita menjelaskan aturan minuman obat, jadi dia memang terkadang sulit membedakan juga sih antara si beneficent dengan si veracity. Jadi kalau veracity itu sebenarnya menjelaskan aturan-aturan, tapi kalau beneficent itu dia lebih ke edukasi. Sebenarnya di sini dia itu lebih ke edukasi, Bu. Kalau misalnya Ibu membeli makanan dari luar, nanti lebih beresiko lagi nih anaknya bisa diare, bahkan diarenya nanti yang berat kayak gitu. Ya, makanya sebenarnya jawabannya adalah yang bagian C. Kalau justice kenapa bukan menjadi bagian itu? Karena dia juga tidak ada bahas terkait keadilan antara, tidak ada perbandingan juga antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Itu kalau justice. Oke, kita next ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang nomor 3 di sini adalah terkait dengan kriteria evaluasi. Jadi cukup membaca membaca pertanyaannya hanya gitu aja sih sebenarnya, atau masalah keperawatan, intervensi keperawatan, kriteria evaluasi, kemudian apalagi ya, masalah prinsip etik yang diterapkan, prinsip etik yang dilanggar, biasanya kayak gitu. Intervensi selanjutnya, intervensi sebelumnya, jadi cukup membaca itu aja. Oke, sebenarnya kalau kriteria evaluasi ini juga yang paling gampang sebenarnya. Kriteria evaluasi itu berarti apa yang kita harapkan dari si pasien. Kita harus bisa menentukan sebenarnya diagnosa di sini. Tapi ada juga beberapa soal yang kadang dia itu sudah ditentukan diagnosanya. Namun di sini dia tidak sebutkan diagnosanya apa gitu. Berarti kalau tidak ada, kita harus cari tahu dulu ini diagnosanya apa sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya nih dia mengalami nyeri, keluhannya nyeri, oh berarti kebalikannya. Harapan kita apa sih kalau misalnya pasien kita nyeri, berarti nyerinya itu menurun. Nah, sama kalau misalnya pasiennya mengalami sesak nafas, berarti harapan kita ya pasiennya nggak mungkin sesak nafasnya menurun kayak gitu ya, nggak mungkin langsung hilang gitu ya, tapi dia menurun. Nah, di sini ini karena dia keluhannya demam, ya karena keluhannya demam berarti kita udah, nah kita sebenarnya nggak perlu membaca sampai ke sini-sini sih ya, karena kita udah tahu nih dia keluhannya demam, ya kan, temnya juga 39, berarti suhu tubuhnya membaik. Jadi sebenarnya bisa menjawab ini kurang dari 1 menit gitu teman-teman, tapi kalau benar-benar kita paham. Nah, di sini kenapa dia jawabannya bukan membran mukosa, lembabnya meningkat ya. Padahal sebenarnya di sini dia bahas nih mukosa bibir kering, ada datanya.
Tapi dia di sini tidak membahas terkait dengan diare. Kalau tadi dia keluhannya diare, kemungkinan ini bisa menjadi jawaban. Tapi karena dia di sini keluhannya adalah kejang demam, berarti kita udah bisa simpulkan ini diagnosa keperawatannya adalah hipertermia. Ya kan, meningkat ini suhu tubuhnya. Berarti harapan kita suhu tubuhnya menurun. Kayak gitu. Nah, kenapa juga tidak ini tingkat pengetahuannya meningkat? Ibu beberapa kali bertanya tentang penyakit anaknya. Ya, itu berarti dia kurang pengetahuan nih. Kalau yang ini diagnosanya. Jadi kalau untuk diagnosa kurang pengetahuan itu sebenarnya dia biasanya tersendiri, tidak bergabung dengan diagnosa yang lain. Artinya sama dengan juga diagnosa yang ansietas. Mungkin ini di video sebelumnya juga saya udah jelasin ya. Eh, Kalau dia yang kurang pengetahuan ini dia tidak bergabung dengan diagnosa-diagnosa lainnya. Berarti dia cukup hanya membahas ini aja tanpa ada data-data yang lain-lain kayak gitu. Itu. Ya, jadi ini bukan menjadi prioritas gitu. Artinya di sini bisa sih ditegakkan diagnosa hipertermia, baru hipovolemia, bisa juga kurang pengetahuan kayak gitu. Tapi mana yang lebih ya, jadi kalau soal hukum itu kita memilih jawaban yang paling benar di antara yang benar, bukan memilih jawaban yang benar di antara yang salah. Itu yang perlu teman-teman pahami, kenapa kita sering terkecoh. Kemudian di sini perasaan lemahnya menurun. Di sini oh ini juga ada ya, dia tampak lemah ya, bisa juga dia masuk ke intoleransi aktivitas. Tapi karena dia datanya itu hanya di bagian data objeknya aja, data subjeknya dia tidak membahas terkait intoleransi aktivitas, berarti bukan itu jawabannya. Kemudian nafsu makannya membaik juga bukan menjadi jawaban, walaupun di sini sebenarnya datanya ada itu tidak nafsu makan ya. Jadi dia di sini diagnosanya tadi kan kita menentukan diagnosa dulu. Nah, tapi di sini diagnosanya itu bukan terkait dengan gangguan nutrisi gitu ya. Karena juga dia data subjeknya itu ngebahas tentang demamnya, bukan tentang misalnya dia penurunan berat badan, dia nggak ada bahas di sini. Dia hanya tidak nafsu makan doang. Jadi dia tidak menjadi prioritas, tidak menjadi yang paling benar kayak gitu. Oke, next kita ke soal yang nomor 4. Nah, untuk yang soal nomor 4, masih terus-terusan itu terkait adalah masalah keperawatan. Jadi masalah keperawatan itu sebenarnya lebih best seller gitu ya. Kalau di penjualan itu best seller itu yang paling memang sering keluar. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh gak paham di masalah keperawatan itu memang sulit untuk lulus gitu teman-teman. Jadi memang benar-benar harus bisa menentukan masalah keperawatan. Jadi saya udah buat video sebelumnya, teman-teman bisa nonton ya, gimana untuk menentukan masalah keperawatan prioritas. Oke. Di sini karena demam tinggi. Nah, kita udah simpulin nih, dia demam. Hasil pengkajian saat ini tidak kejang, tampak lemah, batuk, suhu tubuhnya 39. Ibu menangis dan terus mengenai sebenarnya ini soalnya hampir mirip dengan yang tadi ya. Cuman kalau yang tadi itu dia yang ditanya adalah kriteria. Kalau ini yang ditanya adalah masalah keperawatannya. Ya udah teman-teman tadi kan udah tahu nih diagnosa keperawatannya tadi apa. Berarti dia masuknya ke hipertermia. Kayak gitu. Tadi nah ini mungkin tadi kalau ansietas sudah saya jelasin ya. Kenapa tidak? Kemudian kalau intoleransi juga kenapa tidak? Nah, di sini ada batuk dia kan. Nah, tapi dia di sini ada bersihan. Kenapa sih di sini bersihan jalan nafas itu tidak menjadi prioritas? Karena dia juga hanya sebagai data objek. Data subjeknya dia tidak bahas terkait dengan pernafasan, dia tidak bahas misalnya pasien itu sesak nafas, sulit mengeluarkan dahaknya, ya kan misalnya ya. Eh, dia nggak bahas tentang itu, tapi yang dia bahas adalah tentang demam. Nah, itu yang perlu teman-teman bisa pahami. Kalau misalnya teman-teman udah bisa memahami ini, insya Allah bisa lulus gitu ya teman-teman. Oke, next kita ke the last number ya, ke soal yang nomor 5. Nah, untuk yang soal nomor 5 ini adalah soal menghitung. Trik untuk menjawab soal-soal menghitung itu, teman-teman tidak perlu membaca semua kasusnya, itu tolong diingat. Ya kenapa kita tidak perlu membaca? Karena kita di sini membutuhkan hasil ya yang udah pasti gitu. Jadi kalau teman-teman udah lihat dalam bentuk option nih di bagian
di dalam opsinya itu sudah ada dalam bentuk-bentuk angka, berarti di soal-soal hitungan kayak gitu ya. Banyak soal-soal itu kayak tetesan infus, kemudian was luka bakar, rumus Baxter. Nah itu teman-teman juga harus eh, pahami gitu ya, untuk langsung aja masukkan ke rumusnya kayak gitu. Oke, di sini dia dengan kasus adalah kebutuhan cairan pada anak diare. Ya, di sini saya juga sudah tuliskan terkait dengan hmm, apa ya, rumusnya ya, rumusnya. Di sini dia dengan BB-nya 16 kilo. Yaudah, kita cukup masukkan ke rumus, lihat BB-nya. Gitu doang. Yang diminta apa? Oh, kebutuhan cairan 16 kilo. Yang di atas ini kita nggak perlu membaca. Habis waktu kita untuk membaca ini. Apalagi kayak vital sign ini juga tidak perlu sebenarnya untuk dibaca di sini. Nggak berkaitan ya, kayak gitu. Oke. Nah, kalau sebenarnya kalau di modul itu ini agak saya revisi biar lebih memudahkan teman-teman untuk membacanya. Oh ya, untuk mengingatnya gitu ya. Saya lupa kalau misalnya di modul itu kalau nggak salah 1000 dulu baru apa gitu ya. Pokoknya ini saya revisi sih sebenarnya. Tapi ya untuk hasilnya itu tetap sama. Nah, jadi kalau misalnya BB anaknya itu ini saya mau jelasin sedikit. Kalau BB anaknya itu dari 11 sampai ke 20 kilo, kita pakai rumus yang ini. BB-nya dikurang 10 dikali 5 ditambah 100 biasa saya gitu. Oke, walaupun di sini 1000, nanti saya jelasin maksudnya gimana. Kemudian kalau misalnya BB anaknya itu di atas 20 kilo, berarti kita pakai rumus BB dikurang 20 dikali 2 ditambah 150. Nah, teman-teman pahami dulu ya. Nanti saya jelasin maksudnya itu gimana sih gitu ya. Nah, jadi kan karena di sini yang ditanya adalah 16 kilo, berarti kita pakai rumus yang ini. Ya, kita masukin aja sih sebenarnya. BB-nya kan 16 kilo nih. 16 dikurang 10 ya. 6. 6 kali 5 30. 30 ditambah 100 sama dengan 130. Oke, tambahkan nolnya. Jadi 1300. Kayak gitu doang. Oke, jadi kalau misalnya nggak sampai semenit ya untuk ngerjain ini trik cepat. Jadi kalau kita di bimbingan itu kita juga mempelajari yang cara-cara cepat untuk menghitung-hitung ini. Jadi kalau misalnya berat badan anaknya 13 kilo misalnya, ya udah berarti nanti kalau misalnya 13 kilo kita pakai yang tinggal masukin aja sebenarnya ke rumusnya itu teman-teman. Kalau 13 kilo berarti 13 kan kurang 3. 13 kurang 10 berarti 3. 3 kali 5 itu 15. Tambahkan 100. Oke, berarti 115. Tambahkan nolnya berarti 1150. Nah, nanti 1000 iya pas ya. 1000 1150. Nanti coba teman-teman tambahkan pasti tetap hasilnya sama. Mungkin itu aja ya teman-teman. Oke, coba kita buat dulu ke contoh yang ini. Kalau misalnya dia di atas 20 kilo, misal berat badan anaknya itu 25 kilo ya. Berarti 25 kurang 20. Jadi sebenarnya bisa tanpa kalkulator. Kita 25 kurang 25. 5 kali 2, 10. Nah, tambahkan 150 ditambah 10. Berarti 160. Tambahkan nolnya. Berarti 1600. Udah. Sesimpel itu doang sebenarnya itu menjawab. Ini kurang dari 1 menit. Oke ya teman-teman, intinya sebenarnya adalah kita terus berlatih untuk menjawab-jawab soal biar kita lebih terbiasa. Kayak gitu ya teman-teman. Semakin sering-sering diulang, mudah-mudahan kita semakin ingat. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mau belajar, yang sudah mau nonton. Ditunggu next videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.